Halo semuanya, perkenalkan nama aku Raisa Maharani dari Sekolah Vokasi IPB University dari Angkatan 59. Dan di sini aku akan mengajak kalian untuk mengenal kepribadian dan juga tipe-tipenya. Sebagai manusia, kita semua pasti berbeda-beda dan mempunyai watak dan kepribadian yang berbeda, bukan? Nah, alangkah baiknya kalau kita mengenal lebih dalam tentang kepribadian diri kita sendiri. Sebelumnya, apa sih itu kepribadian? Nah guys, kepribadian itu adalah cara seorang individu bereaksi dan berinteraksi dengan individu lain. Kepribadian juga sering diartikan sebagai ciri-ciri yang menonjol pada diri individu. Nah, mengapa mengenal kepribadian itu penting? Kepribadian itu mempengaruhi sikap sampai tindakan seorang individu dalam berinteraksi dengan masyarakatnya. Kepribadian juga mempengaruhi cara kita berkomunikasi dengan orang lain, serta bagaimana kita menanggapi informasi. Semakin kita memahami gaya komunikasi kita sendiri dan orang lain yang bekerja dengan kita, maka semakin efektif pula cara kita berkomunikasi. Nah, teman-teman, berdasarkan The Four Temperaments, kepribadian manusia itu dibagi menjadi 4, yaitu sanguinis, melankolis, pragmatis, dan koleris. Bagaimana sih penjelasan dari setiap jenis kepribadian manusia tersebut? Nah, kepribadian yang pertama ada sanguinis. Sanguinis ini biasanya dikenal sebagai extrovert, memiliki jiwa terbuka, mudah bergaul, ceria, tegas, aktif, dan suka bersosialisasi. Biasanya banyak bicara, banyak teman, dan suka bergaul. Nah, tipe sanguinis juga bukanlah pemikir berat. Mereka ini biasanya tuh orang yang gembira, senang hatinya, dan bisa menjadi penyemangat orang lain. Kelebihan dari sanguinis ini adalah tipe ini cukup antusias dan ekspresif, penuh dengan rasa ingin tahu. Sanguinis mudah berubah dalam artian banyak kegiatan atau keinginan. Tipe ini cekatan dalam mengambil inisiatif dan menyukai hal-hal yang spontan. Orang berkarakter sanguinis juga ini biasanya berhati tulus dan cenderung kekanakan. Mereka mempunyai optimis yang sangat tinggi dan juga persuasif. Sanguinis juga mampu menginspirasi orang lain. Kekurangan sanguinis ini biasanya kurang bisa fokus, kurang bisa konsisten, dan pelupa. Mereka sangat mudah ikut-ikutan atau sering dikendalikan oleh keadaan. Mereka juga cukup egois dan ia bukanlah pendengar yang baik. Tapi ini juga lebih banyak bicara daripada bekerja. Sanguinis sering mengambil permasalahan orang lain dan seolah-olah menjadi masalahnya. Mungkin kata lainnya itu ikut campur. Dan yang terakhir, sanguinis ini cukup konsumtif. Contoh dari kepribadian sanguinis ini ada Naruto dari seri Naruto Shippuden, Enid Sinclair dari seri Wednesday, Howdy, Rumi. Welcome to Ophelia Hall. dan Rapunzel dari film Disney Tangled. Nah, lanjut lagi ke tipe kepribadian yang kedua, yaitu melankolis. Nah, kepribadian ini itu berlawanan dengan sanguinis loh, karena jika sanguinis itu adalah tipe yang ekstrovert, melankolis ini dikenal sebagai introvert. Orang melankolis ini cukup tertutup, berhati-hati, atau bahkan penuh kecurigaan. Mereka juga mempunyai sifat yang mau mengorbankan diri sendiri dan takut akan kegagalan. Tetapi tipe ini lebih cenderung suka murung dan mudah putus asa. Mereka tidak suka menonjolkan diri sendiri alias low profile dan suka bermain di belakang layar. Kelebihan dari melankolis ini, mereka ini tipe yang suka menganalisis, kreatif, penuh pikiran, dan ide-ide. Melankolis itu adalah pemikir romantis dan sensitif. Tipe karakter ini adalah biasanya itu melankolis itu mempunyai jiwa artistik atau musikal. Mereka senang membuat perincian, hemat, teratur, dan tertib. Mereka mau mendengarkan keluhan orang lain, setia, dan sangat memperhatikan orang lain. Tipe ini juga mempunyai standar yang tinggi. Jika memulai sesuatu, maka akan dituntaskan. Melankolis itu sangat diperhatikan orang dan kreatif dalam mencari solusi pemecahan masalah. Melankolis juga berhati-hati dalam memilih kawan, karena seperti yang dibilang di atas, mereka itu penuh kecurigaan. Nah, kekurangan dari seorang melankolis. Mereka itu mudah murung dan tertekan karena cenderung melihat masalah dari sisi negatifnya, atau mungkin bisa dibilang lagi juga pesimis. Melankolis itu adalah seorang yang cukup pendendam dan suka mengingat kenegatifan. Mereka mempunyai rasa curiga yang berlebihan dan tertekan pada situasi yang tidak sempurna. Tipe ini adalah tukang kritik, tetapi sensitif jika ada kritik balik kepadanya. Melankolis mempunyai standar yang tinggi, sulit untuk dibuat senang, dan sulit bersosialisasi. Tipe ini juga suka banyak membuang waktu dan mereka juga mudah sekali dikuasai perasaannya. Contoh dari tipe melankolis ini ada Elsa dari film Disney Frozen,
Mikasa Ackerman dari seri Attack on Titan, dan Wanda Maximoff dari Marvel Cinematic Universe. Kita berlanjut ke tipe kepribadian yang ketiga, yaitu ada Phlegmatis. Phlegmatis ini suka dijuluki sebagai pencinta damai karena dikenal kalem atau tenang. Orang yang bersifat phlegmatis ini adalah teman yang menyenangkan, selalu tenang, cukup diam, dan tertutup. Meskipun mereka senang menyendiri seperti melankolis, para phlegmatis juga tetap suka berada di sekitar orang-orang yang dipercaya dan disayangi. Di sini ada kelebihan phlegmatis. Phlegmatis ini orangnya cenderung santai, tenang, dan mudah beradaptasi. Mereka bijaksana, tidak banyak bicara, simpatik, dan baik hati. Phlegmatis juga itu merupakan penengah masalah yang baik dan pendengar yang setia. Tipe ini juga mudah rukun, senang mengawasi, peduli, dan cenderung berusaha menemukan cara yang mudah. Phlegmatis juga itu biasanya hebat di bidang administrasi dan ingin segala sesuatunya berjalan dengan terencana atau bisa dibilang juga terorganisasi. Phlegmatis juga suka damai dan mudah untuk diajak rukun. Nah, moving on, kita ke kekurangan phlegmatis. Biasanya, phlegmatis ini cenderung kurang antusias terhadap hal-hal yang baru dan mereka itu kurang berorientasi pada tujuan. Orang dengan sifat phlegmatis biasanya terlalu pemalu, sulit untuk memotivasi diri. Phlegmatis kadang humornya terlalu kering dan bersifat mengejek, atau dia tuh jatuhnya sarkasm. Mereka lebih suka menghindari konflik dan tanggung jawab. Tapi ini juga lebih suka menjadi penonton daripada orang yang terlibat. Phlegmatis juga suka menggantungkan masalah dan menunda-nunda. Mereka cepat menyerah bila dalam keadaan sulit. Contoh dari phlegmatis ini ada Luna Lovegood dari film Harry Potter. We said, things we lose have a way of coming back to us in the end. If not always in the way we expect. MJ dari film Spider-Man MCU. Can't believe you guys are at this lame party. You're here too. Am I? Dan Hinata Hyuga dari seri Naruto Shippuden. Lanjut ke tipe kepribadian yang terakhir, yaitu koleris. Nah, koleris ini mereka dikenal sebagai orang yang ambisius, pekerja keras, serta mendominasi. Biasanya orang yang memiliki sifat koleris ini biasanya mereka itu mandiri, percaya dirinya tinggi, dan juga mereka itu cukup kompetitif. Tipe ini cukup terbuka namun tidak seterbuka sanguinis. Koleris merupakan seorang yang mempunyai disiplin kerja yang tinggi, kadang mereka mendapat reputasi dengan memperalat orang lain loh. Nah, kelebihan seorang koleris. Jadi koleris ini mereka itu dikenal sebagai tipe yang pemberani, sistematis, mempunyai strategi dan berani mengambil resiko. Koleris juga bergerak cepat dan mampu menghadapi tantangan. Mereka suka tantangan dan mau memimpin atau mengorganisir sebuah kelompok. Tipe ini tidak begitu perlu teman dan mereka fokus pada produktivitas yang bagus. Koleris mempunyai visi ke depan dengan pedoman hari ini lebih baik dari hari kemarin dan hari besok harus lebih baik lagi dari hari ini. Mereka ini tipe yang mandiri dan rasional. Nah, kekurangan seorang koleris. Mereka itu orangnya tidak bisa sabar, cepat marah, dan menyukai kontroversi. Atau bisa dibilang mereka itu suka drama. Tipe ini mudah panik dan selalu menggampangkan suatu hal atau suka meremehkan. Mereka bukanlah orang yang biasa diajak untuk bersantai atau bisa dibilang juga mereka itu workaholics. Jika mereka salah, mereka akan sulit untuk mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Koleris itu tidak bisa merasakan empati atau lebih tepatnya itu empati mereka itu lemah dan tidak bisa merasakan apa yang dirasakan orang lain karena perasaan mereka itu kurang bermain dalam kesehariannya. Contoh dari koleris ini ada Regina George dari film Mean Girls. Draco Malfoy dari film Harry Potter. Not very friendly. Boys, I think it's time we teach Weaselby how to respect his superiors. Dare you talk to me? Dan Madara Uchiha dari seri Naruto. Nah teman-teman, jadi itulah 4 tipe kepribadian. Nah, kalian yang mana nih? Jadi itu saja yang bisa aku sampaikan. Thank you for watching.